Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan, saya Eni Fadilah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, Universitas PGRI Semarang, NIM 2253B11186. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan topik dampak merokok. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siap. Sehat? Sehat. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk Mas Teguh, silakan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Selamat siang Bu Guru. Ya, selamat siang. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu kamu sudah lihat sendiri ya di depan apa? Iya, sebelum kita lanjut itu, coba hari ini siapa yang nggak berangkat? Nihil? Nihil, ya alhamdulillah, tepuk tangan. Nah, untuk itu, kenapa di depan itu ada tulisan merokok? No, 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 ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tujuan dari layanan hari ini, yaitu supaya apa? Kalian bisa hidup sehat tanpa rokok. Nah, apalagi ini yang laki-laki, masa-masa remaja yang masa-masa rasa ingin tahu supaya terhindar dari rokok, supaya kita hidup secara sehat tanpa rokok. Oke. Nah, nanti Ibu akan jelaskan langkah-langkahnya itu seperti apa ya dalam pembelajaran hari ini. Karena Ibu memakai problem based learning, jadi nanti Ibu akan putarkan sebuah video tentang rokok ya, dari mulai dampak, bahan yang terkandung, terus pengertiannya. Nanti kalian bisa menyimak. Bisa dimengerti? Bisa. Iya, kalau sudah bisa dimengerti, kayaknya kok supaya kita lebih semangat lagi ya. Semangat lagi untuk bernyanyi pelajar Pancasila. Ya, sudah ada yang tahu? Sudah? Ya, oke. Kita mulai. Ada yang bisa memberikan contoh? Gak ada? Oke, next dulu. Tak kasih contoh dulu. Kayak gini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa. Tangan semuanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
tadi base learning berarti kita kalian harus bisa mencari suatu problem, ya, mencari problem yang ada di video yang nanti ibu tayangkan. Di sini. Siap? Siap. Ya, sambil menunggu. Nah, ya, nanti ibu harap kalian bisa melihat video ini dengan seksama, diresapi dengan hati, ya, supaya kalian bisa memaknai apa yang terjadi di dalam video ini. Bisa dipahami? Bisa. Hah? Apa itu? Loh, di mana ini? Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, diantaranya karbon monoksida, tar, nikotin, gas oksidan, serta zat karsinogenik yang merupakan penyebab pertumbuhan sel kanker. Hei nak, apa kamu percaya? Sebatang rokok ini mampu membunuhmu? Tidak, soalnya teman-temanku baik-baik saja. Padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa fokus bekerja kalau sudah merokok. Ayah? Hah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobioma yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Perokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambut-rambut halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambut-rambut halus ini adalah silia. Akibatnya, fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Apa yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik.
Sel yang tadinya ramah bagi tubuh menjadi sel-sel kanker dan perkembangannya tidak terkontrol. Seorang perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan ini akan dirasakan seperti kerutan di mata dan mulut. Salah satu zat di dalam rokok ialah nikotin yang memberikan efek candu. Itulah yang mendorong perokok untuk terus merokok dan merasa senang setelah merokok, bahkan gelisah tanpa rokok. Nikotin juga mampu merusak pembuluh darah dalam jantung dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Loh, ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Ibumu sudah terlalu sering terpapar oleh asap rokok, sehingga ibumu menjadi seorang perokok pasif. Mengerikan bukan? Sungguh? Jadi selama ini Kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah rokok. Ada yang masih sangat kecil, janin-janin tak berdosa yang terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri saat hamil. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru, dan banyak lagi. Percaya atau tidak, mungkin orang-orang di sekitarmu masih beruntung karena belum merasakan dampak mematikan ini. Tetapi, cepat atau lambat, hal-hal mematikan ini akan segera menghampiri. tidak mungkin. Apakah kamu mau menunggu sampai penyesalan itu menghampirimu? Oke. Bagaimana sekarang setelah melihat video tadi? Ya, jadi tahu apa? Oke, jadi tahu bahayanya rokok. Apalagi? Mas Zainul kayaknya ini menghadap ke bawah aja. Oke, Mas Zainul coba apa yang bisa kamu ambil dari nonton video tadi? Jadi lebih tahu akibat dari asap rokok. Iya, oke, bagus Mas Zainul. Jadi lebih tahu dari akibat rokok yang tadi. Oke, sebelumnya nanti Ibu akan bagi kelompok. Satu kelompok berarti ini ada beberapa 4 kelompok ya, satu kelompok 4. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan. Paham? Ada pertanyaan dari sekarang? Tidak ada. Oke. Ibu minta kalian duduknya berkelompok. Mau Ibu arahkan atau kalian sendiri yang mencari kelompoknya? Sendiri aja. Oke, silahkan. Oke, kalian cari kelompoknya. Jangan rame. Kalau yang duduknya di belakang aja, nah tuh. Iya. Belakangnya Mas Lutfi belakang maksudnya belakang. Nah tuh. Nah ini ngomongnya siapa? Ngomongnya siapa? Mana? Ya boleh pindah, nggak apa-apa. Ya duduk di sini belakang. Mbak Kesha. Ya itu aja. Namanya Mbak Kesha.
akan bagi lembar kerjanya. Satu kelompok satu aja. Diskusikan dengan baik. Ya. Iya, dijawab. Iya, dikasih nama kelompok. Ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Kalau sudah dapat semua, silahkan kalian diskusikan. Ya. Ya. Ya, kelas 7. Ya, nama kelompok aja boleh. Ya. Ini berarti saya atur dulu ya. Ibu atur. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ada? Oke, silahkan diskusikan. Oke, dimulai pertanyaan pertama. Latihan salah nggak apa-apa, yang penting kalian tidak berusaha. Tadi saya lupa ya. Kira untuk diskusi waktunya 20 menit ya. 20 menit. Oke, coba ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, coba kalian bisa mengambil dari literasi YouTube ya tentang bahan yang sedang kalian diskusikan. Yang bawa HP silahkan dikeluarkan. Iya. Nah, oke, tadi Bu sudah menyampaikan kalian bisa mencari literasi melalui Google ya. Yang bawa HP silahkan dibuka. Oke. Sudah selesai? Ya. Sudah? Kelompok 2 sudah selesai apa belum? Kelompok 1? Belum. Yang sudah selesai kelompok berapa? 4. Oke, bagus.
Ya. Oke, sudah. Durasinya sudah habis untuk diskusi. Ya, silahkan. Ibu kasih kesempatan untuk mempresentasikan ke depan. Dan caranya ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, kelompoknya siapa yang udah siap? Kelompoknya siapa? Mas Zainul kayak dari tadi ketahuan terus sudah siap maju. Ya, Mas Zainul. Ya oke, kelompok 2 perwakilan Mas Zainul maju depan. Ya, sendiri. Satu kelompok diwakili satu ketua. Ayo, Mas Zainul maju depan. Boleh dari kelompok lain nanti bertanya. Nanti temennya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin. Saya berasal dari kelompok 2. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni tentang bahayanya merokok. Pada yang pertama, yang dimaksud perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan perokok yang sudah lama menjadi perokok atau sudah kecanduan rokok. Sedangkan perokok pasif merupakan seorang yang terdampak asap rokok dari perokok aktif. Selanjutnya, alasan dan faktor-faktor penyebab rokok biasanya terjadi karena ajakan dari teman. Untuk selanjutnya, bahan-bahan yang terkandung dalam rokok yakni ada nikotin, tar, dan karbon monoksida, dan juga ada yang lain. Untuk selanjutnya, dampak merokok bagi kesehatan. Yang pertama, dapat menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit lain. Cara untuk berhenti merokok dan cara menghindarinya yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok dan berolahraga secara teratur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang kurang benar mohon dibenari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat Mas Zainul ya. Sangat tegas, sangat tegas. Cek. Tapi sayangnya tadi teman-temannya nggak dikasih kesempatan untuk bertanya. Oke, nggak apa-apa wes. Oke, untuk kelompok berikutnya saya minta lebih hebat lagi. Oke, silakan untuk kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 4. Silakan. Yang akan diwakilkan oleh Mbak Siti, ya, yang cantik jelita. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin membacakan presentasi dari kelompok saya. Apa yang dimaksud dengan perokok aktif dan perokok pasif? Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara langsung, sedangkan perokok pasif adalah orang yang terpapar asap rokok dari perokok aktif. Nomor 2, apa saja alasan atau faktor-faktor penyebab merokok? 1. Karena rasa ingin tahu. 2. Karena takut, karena dipaksa oleh teman. 3. Ingin kelihatan gagah. Yang ketiga, sebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam rokok. Karbon monoksida, gas, nikotin, dan lain-lain. 4. Apa saja dampak merokok bagi kesehatan tubuh? 1. Menyebabkan kanker ginjal. 2. Merusak paru-paru. 3. Menyebabkan
Bagaimana cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya? 1. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. 2. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya pergaulan. 3. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya, apa bahaya menjadi perokok pasif? Oke, terima kasih untuk Mas Fajar, kelompok 2. Oke, silakan Mbak Siti untuk menjawab. Izinkan saya menjawabnya. Menyebab Jangan ketawa ya, kasihan Mbak Siti. Oke, bisa kelompok teman dari kelompoknya Mbak Siti untuk membantu menjawabnya. Ya, Mas Nazar, ya. Oke, Mas. Dengarkan jawabannya. Bahaya menjadi perokok pasif sama seperti bahaya menjadi perokok aktif karena sama-sama menghirup asap. Salah satunya adalah paru-paru bisa menjadi rusak. Iya, tepuk tangan. Oke, closing. ada yang masih mau bertanya? Ada lagi nggak? Ya. Oke, kelompok 2 ini aktif sekali untuk bertanya. Silakan Mas Zainul. Sehingga saya bertanya, apa yang membuat orang suka merokok? Izinkan saya bertanya. Karena rokok itu menurut teman-teman saya, karena dari sebatang rokok itu ada yang merasa manis. Oke, Mas Nazar, barangkali mau menjawab membantu menjawab dari pertanyaannya Mas Zainul. Coba ulang lagi pertanyaannya. Apa yang membuat orang suka merokok? Kecanduan. Oke, kalau udah kecanduan. Oke, ada kelompok lain yang mau menjawabnya? Tidak ada? Oke. Terima kasih atas pertanyaan dan Oke, ada 2 kelompok. Maju, silakan. Kelompok 3, maju ke depan. Silakan, siapa? Ya, Mas. Ayo. Mas Lukman. Oke, yang sudah siap kelompoknya siapa ini terakhir, Mas? Ya, terakhir. Ya, Mas Teguh, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Setiawan. Saya dari kelompok 1. Kehadiran kedatangan kami. Saranku ya. Kehadiran saya. Presentasikan aja. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan perokok aktif dan perokok pasif? Perokok aktif adalah orang yang merokok. Perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok. Nomor 2. Apa saja alasan atau faktor-faktor penyebab rokok? Pergaulan bebas, rasa tak ingin keingintahuan, dibully karena tidak merokok. Nomor 3. Sebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam rokok. 1. Ada tar, nikotin, nabitila. Demikianlah pembacaan hasil dari presentasi diskusi kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Ya. Ayo, jangan rasain terus yang lainnya. Ya, coba kelompok yang lain. Kenapa mengapa kan rokok kan tidak baik untuk kesehatan, tapi kenapa tetap masih dijual di warung? Izinkan menjawab untuk pertanyaan kelompok 4. Untuk pertanyaan kelompok 4, jawabannya kebutuhan konsumen untuk merokok masih tinggi karena kesadaran bahaya merokok masih rendah, lalu menghasilkan cukai atau pendapatan negara. Untuk itu juga kembali ke diri masing-masing supaya tidak terjerumus untuk merokok. Ya, oke, tangan. Ya, tadi pertanyaannya kenapa rokok kok masih terjual bebas di pasaran ya? Terus udah tahu dampak bahayanya seperti itu kok masih banyak beredar di warung-warung kayak gitu ya. Nah itu, oke, bagus, pintar untuk kelompok 1. Silakan tutup. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kiranya sudah cukup ya dari diskusi kalian untuk dipresentasikan ke depan. Oke, saya ibu lihat sangat antusias sekali ya untuk membahas rokok. Ya, gitu. Oke. Gimana sekarang perasaannya? Oke, ada yang takut merokok. Terus apa lagi? Berhenti merokok. Iya. Oke, jadi lebih tahu bahayanya rokok. Oke. Lebih jelas lagi, nanti Ibu akan tayangkan sebuah PPT. Bentar. Ya, dari judulnya saja itu sudah merokok no ya. Terus nah, ini pengertian rokok udah tahu ya, bentuk rokok seperti apa. Lintingan, ya, lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas atau daun, ya, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm. Nah, di sini biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Ya, itu pengertian dari rokok. Nah, itu tadi dampak rokok. Ya, ada paru-parunya yang menjerit, dan di sini ada ibu hamil. Nah, mengurangi sebuah keturunan ya, janin. Intinya merusak janin. Yang ini terakhir adalah tengkorak, biasanya kematian. Nah, itu efeknya. Masih banyak sebenarnya yang sudah kalian sebutkan tadi, yang sudah kalian diskusikan, benar, betul. Masih banyak tentang kanker ya tadi ya, kanker mulut, kanker apa lagi? Kanker tenggorokan ya, pokoknya merusak organ tubuh yang ada di dalam. Nah, ini dampak rokok itu tadi ada yang di dalam video lebih cepat kelihatan tua ya dibandingkan anak yang belum mengenal rokok. Salah satunya rambut rontok, terus kulit keriput, hilangnya pendengaran, kanker kulit, kanker paru-paru, jantung, dan kematian. Nah, tuh. Nah, jenis-jenis perokok tadi sudah disebutkan, perokok aktif dan perokok pasif. Sudah jelas semuanya ya. Perokok aktif itu adalah yang menghisap rokoknya. Perokok aktif itu pasif itu yang menghirup udaranya walaupun dia tidak merokok. Itu disebut perokok pasif. Nah, setelah itu sudah selesai. Itu tadi materinya tentang merokok. Nah, tadi ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari kelompok 4. Kenapa sudah tahu bahayanya merokok itu masih banyak beredarnya
rokok di pasaran. Ya karena memang Indonesia belum melarang, belum ada undang-undang tentang peredaran rokok, karena rokok sendiri itu menghasilkan pajak atau cukai tersendiri untuk negara, pendapatan negara. Tapi ini kembali lagi ke diri kalian masing-masing, ya. Apakah kalian tergiur atau tidak? Kalau misalkan kalian tergiur, kalian udah tahu dampaknya itu seperti apa. Tapi kalau kamu punya keteguhan tersendiri, saya nggak mau merokok. Kalau misalkan diajak oleh teman, itu insya Allah kalian akan selamat dari bahaya-bahaya atau dampak-dampak dari rokok. Oke, lebih jelas dari sini? Lebih jelas ya? Udah lebih jelas? Oke, lebih jelas sudah. Ibu sudah selesai kegiatan ini, ya. Kegiatan kali ini topiknya tentang merokok. Nah, Ibu akan bertanya ke kalian sebelumnya, senang atau tidak kalian dengan pembelajaran hari ini? Terus saya yang mau bertanya ke kalian, yang terutama laki-laki, apakah kamu mulai sekarang sudah berhenti merokok? Yang sudah pernah mencicipi rokok? Berhenti. Yang belum merokok? Yang belum merokok? Berarti setelah nonton tayangan seperti ini tidak mau merokok lagi, ya. Tidak mau kenal rokok. Kalian hidup sehat tanpa rokok. Ya, sip, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sepertinya kita sudah di ujung akhir pembelajaran hari ini. Tadi Ibu sangat mengapresiasikan kalian walaupun sudah jam segini, ya, masih tetap semangat, ya. Iya, masih semangat. Terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, oke. Dari Ibu saya minta untuk ketua berdoa untuk menutup acara hari ini. Tidak duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillah.